Halo teman-teman semuanya, apa suara saya terdengar ya? Kedengar, Pak? Oke, terdengar Ada dengan kok, jelas ada. kan? Jelas, jelas. Jelas, Ya, jelas, jelas. jelas. Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sekarang sudah masuk di minggu ke-6 ya. Jadi ini ceritanya adalah kenapa sih kita perlu adakan kuliah tambahan itu karena supaya terpenuhi 7 pertemuan ya sebelum UTS. Nah, jadi itu maksudnya karena kita kebetulan Senin apa namanya Senin di minggu pertama dulu kan kita nggak ada pertemuan tuh masih belum ada jadi kita ketinggalan satu. Kalau mata kuliah yang lain sudah minggu ini sudah dapat 6, kita baru dapat 5, jadi kita perlu nambah satu supaya besok minggu depan sudah terpenuhi 7 pertemuan. Nah, teman-teman silahkan ini mengisi presensi terlebih dahulu ya. Ini sudah saya bagikan QR code-nya, silahkan diisi. Setelah ini saya akan lanjut ke pengumuman yang berikutnya. Oke, saya lanjutkan aja ya yang berikutnya karena kan waktunya terbatas. Oke, sebentar. Yang pertama saya mau share terkait, bentar. Ini sudah muncul belum ya di tempat kalian, teman-teman? Saya share terkait jadwal jadwal UTS ya. Jadi kita itu sebentar kita. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat ya di sini ya. Studio Desain Arsitektur 1 itu UTS-nya adalah di hari Jumat tanggal 15 November ya. Em, Nanti setelah ini saya jelaskan soal UTS-nya. Ini ada jadwalnya dulu ya, teman-teman. Tadi jam kedua ya. Saya bisa kasih ini enggak sih? Annotate. Bentar. Ini ya. Ini nggak bisa ya. Ya udah deh. Tapi teman-teman bisa lihat ya, ada jam kedua. Teman-teman udah tahu belum maksudnya jam kedua? Ini maksudnya jam kedua udah pada tahu belum? Belum, Pak, belum. Belum tahu ya. Jam kedua itu maksudnya gini loh teman-teman. Jadi ada jam pertama, jam kedua, ini itu kan jam kedua ya. Teman-teman kalau lihat itu maksudnya gini. Jam oh malah malah kacau. Maksudnya ya jadi kita geser ke bawah. Nah ini nih teman-teman bisa lihat ya. Udah punya file ini belum ya? Nanti saya bagikan deh kalau belum punya. Artinya jam kedua itu jam 09.20 sampai jam 11. Tapi karena kita take home, jadi kita itu tidak sampai jam 11. Jadi cuma sampai jam 9.30 aja gitu ya. Jadi cuma presensi dan mengumpulkan
mengumpulkan apa namanya tugas eh, take home, UTS take home-nya gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Silahkan ya kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nah, UTS-nya apa teman-teman? UTS-nya adalah sebagai berikut ini. Bendel ya, Pak. Nah, jadi adalah membuat market, membuat market kreatif, atraktif, inovatif secara kelompok. Coba dipahami ya, secara kelompok. Jadi teman-teman nanti setelah ini harus membuat kelompok. Oh, ini bisa tak coret-coret sekarang. Kelompok berapa kelompok? Satu kelompok, satu kelompoknya 5 mahasiswa. Jadi kalau ada 20 orang, ada 4 kelompok. Nah, setiap kelompok membuat market menggunakan prinsip penyusunan. Tuh, masih ingat kan prinsip penyusunan? Ada 2D, ada 3D gitu kemarin ya. Nah, terus perhatikan nih teman-teman. Skala 1:50. 1:50. 1:50 itu artinya apa? Satu ini di sini 1 senti di produk, di market, itu mewakili 50 senti di aslinya. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau bikin 2 meter, berarti kan 200 gitu kan. Berarti nanti 200 jadi dibagi 50 kan 4. Jadi 4 senti nanti. Caranya begitu ya teman-teman ya. Kreatif, atraktif, inovatif. Kreatif, atraktif, inovatif. Futuristic sculpture installation. Instalasi sculpture itu em, apa namanya? Mungkin bisa monumen, bisa patung, bisa apapun ya yang berupa sculpture. Futuristik itu istilahnya istilah untuk menjelaskan sesuatu yang dari masa depan. Kira-kira modern, masa depan, futuristik, sesuatu yang belum ada saat ini. Kamu boleh jabarkan dengan visual, gambar kira-kira bentukan apa ya yang bisa merepresentasikan sesuatu yang futuristik gitu. Instalasi itu tidak permanen, jadi dia bisa dibongkar ya. Eh, Pameran bisa dipakai untuk pertunjukan, bisa dipakai untuk dan sebagainya. Nah, jadi market itu diawali biasanya dengan konsep. Konsep itu ada ide, idenya apa, mau bikin tentang apa, tujuannya apa, biar menarik, bentuknya harus bagaimana, warnanya apa. Di lembar, di dalam selembar kertas A2. A2 itu teman-teman tahu nggak? Paham nggak? Kalau saya bilang A4, teman-teman tahu nggak? Paham ya? A2 ya. Dua kertas A3 itu namanya A2. Jadi eh, kertasnya ukurannya kurang lebih kalau nggak salah ya, nanti kamu cari di internet boleh. Itu kalau A3 itu 420 kali 297 ya. Berarti ini dua kalinya, dua kalinya. Jadi berapa? Ini A3, A3 dua kalinya jadi A2. Satu lembar aja. Terus bahan maketnya bebas, bisa berupa karton tebal seperti yang biasa kalian pakai, tusuk sate yang biasa kalian pakai juga. Kalau Sponati tahu nggak teman-teman? Sponati tahu nggak? Ada yang udah pernah pakai Sponati mungkin? Mbak Tias, udah pernah pakai Sponati? Ada di Zoom nggak? Pernah, Kak, pernah. Pernah kan? Iya. Sponati itu yang dia itu seperti buat cuci piring itu, spon. Tapi dia ada yang tebal, ada yang tipis. Dia kalau teman-teman pernah main ke Liman nggak? Liman.
Di Malioboro tuh ada toko namanya Liman. Di situ jual Sponati. Kalau dulu saya beli di sana, tapi kalau mungkin sekarang banyak sih tempatnya ya. Oke, boleh. Intinya materialnya itu bebas, tetapi bukan gabus, bukan styrofoam, bukan gabus, bukan gabus ya, dicoret ya. Oke. Jadi nanti teman-teman urutannya gini ya. Setelah pertemuan ini, silahkan berkoordinasi dengan ASDOS untuk melakukan poin satu ya, bikin pembagian kelompoknya. Ini mau ditunjuk atau bikin sendiri? Kalau menurut saya bikin sendiri aja lah, lebih fleksibel ya. Maaf, Intinya Pak. kamu harus dapat kelompok. Gimana? Tadi dari koordinator bilang anggota kelompoknya dibagi sama asdos. Oh, dibagi sama ASDOS aja. Oke, baik. Sendiri Oke, aja, nanti, Pak. ah, gimana? Sendiri aja, Bikin Pak. sendiri aja. Bikin sendiri. Nanti takutnya ada yang mau gitu. Halo? Gimana enaknya? Pak ASDOS? Takutnya nanti nggak kompak kalau dibikinin, Pak. Oh, Dibikin, Pak, dibikin. sebentar. Teman Pokemon. Ya, oke. Oke, sebentar. Ini kok headsetku mati ya. Sebentar. Kalau menurut koordinator tadi bilangnya apa? Ini ya bikin sendiri, ditunjuk sama ASDOS ya. Iya, Pak. Tadi katanya biar adil dan mahasiswa tidak pilih-pilih. Oke, biar tidak pilih-pilih ya. Oke, oh, udah, kok udah nyampe. Oke deh, tadi sampai mana ya? Tak lanjutkan aja deh. Em, oke, ini ya, proses pembuatan maket diasistensikan di minggu 7 sebelum UTS. Tadi kan UTS-nya 15 November, ya kan? Hari Jumat ya. Sekarang itu tanggal 26 Oktober. Ya masih lama ya, masih sangat-sangat cukup. Intinya harus diasistensikan tuh. Nah, ini kata kuncinya nih, diasistensikan di minggu 7 atau sebelum UTS. Kemudian dikumpul pada saat pelaksanaan ujian UTS 15 November jam 9. Em, yaitu di K3. K3-nya ruang apa ya? K3-nya ruang, ini B21, B22, B23, B24, B25. Pemahaman saya mungkin di ruang kelas kita biasanya itu ya. B21 berarti ya, atau B22 ya, mungkin ya. Nah, terus kemudian lanjut ya teman-teman ke yang berikutnya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau ada silahkan ditanyakan. Kalau ada silahkan ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang berikutnya ya. Oke, nih, setiap mahasiswa wajib datang, guys. Jadi kalau 5 orang, ya lima-limanya harus datang. Dan tanda tangan. Jadi nggak boleh
diwakilkan, harus datang semua pada saat pengumpulan market. Jika tidak datang, dianggap tidak mengumpulkan produk, berarti nilai UTS adalah nol. Oke, paham ya? Ada yang mau tanyakan teman-teman? Nggak ada? Cukup, Sampai di sini paham? Cukup ya? Oke, saya cukup. lanjutkan ke yang ini nih. Contoh inspirasi market terlampir di halaman berikutnya. Nih, jadi kamu bisa buat misalnya nih seperti ini. Itu ada ini ada orang, ada skala manusia itu ini marketnya. Dia buat seperti itu. Atau kamu mau buat seperti bangunan, contoh sampingnya, atau di contoh bagian bawah. Ini juga ada. Jadi kreasikan. Tadi kata kuncinya tadi adalah kreatif, inovatif, lagi apa tadi? Atraktif, atraktif. Sekarang tuh cari ide banyak ya teman-teman dari internet, jadi nggak yang harus bertapa gitu. Cari di internet banyak, silahkan browsing dan sebagainya. Mungkin kamu kalau em, tertarik, saya ada contoh, tapi ini mungkin skalanya tidak tidak apa namanya, tidak sama seperti di apa ya, nggak sama kayak yang kalian kerjakan, tapi saya ada contoh. Saya pernah eh, nah ini dulu saya ngajak sama teman-teman mahasiswa. Kelihatan nggak ya yang saya share YouTube? Tapi kayaknya Lola ya internetnya. Tuh, bikin instalasi kayak gitu sih. Tapi mungkin kayaknya nggak sebesar ini ya, UTS kalian ya. Jadi itu kalau ini dulu saya penelitian ya, jadi mungkin beda sih. Oke, ini cuma contoh aja ya. Eh, Barangkali teman-teman bisa terinspirasi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Gampang ya. Yang penting itu teman-teman berhasil menceritakan ide, konsep, gagasan. Jadi tidak hanya sekedar membuat, tapi ada tujuannya. Ya, gagasan itu kan ada solusi. Ya, misalnya mau untuk bikin apa gitu, mau merepresentasikan apa, IKN misalnya. IKN kamu buat jadi
Apa yang kayak yang IKN Istana Merdeka di IKN itu kamu coba buat. Boleh. Kamu translasikan menjadi menurut kalian gitu, ya. Ini nih mentranslasikan menjadi bentuk ide gagasan dengan market. Terus harus kerja kelompok ya. Kalau kelas saya minta masing-masing kelompok tuliskan kontribusi. Jadi nggak hanya sekedar ikut, ya, tuliskan kontribusi. Kalau 5 orang itu masing-masing ngapain aja, tulis, ya, tulisin. Jadi nama, NPM, sama kontribusi. Ya kalau nggak ada kontribusi ya tuliskan tidak ada kontribusi. Jadi saya mau fair play. Jadi yang jadi kelompoknya, siapa apapun kelompoknya masing-masing dapat dapat kelompok itu harus kerja, tidak hanya sekedar ikut nama, tapi ikut bekerja, ya. Terus saya juga pengen nanti ada dokumentasi, ya, dokumentasi foto. Jadi ketika asistensi dengan asdos itu wajib mengumpulkan apa? Dokumentasi progres. Ya, misalkan ada fotonya kalian sedang mengerjakan, siapa aja yang mengerjakan, itu ada kelihatan. Ya, jadi kalau misalkan tanggal 15 kan masih 2 minggu lagi ya, 2 minggu. Atau ya 2 minggu. Ada 2 kali asistensi, itu tunjukkan progresnya. Tunjukkan ya. Oke, terus saya kira ini untuk UTS-nya udah dipahami ya. Setelah ini langsung segera membuat kelompok. Dan nanti langsung tuliskan aja di WA, direkap ya sama Mbak Asdos kelompoknya. Terus sekarang saya lanjut ke, sebenarnya ini saya mau cerita materi sedikit aja, 10 menit terakhir. Jadi ini saya mau cerita terkait skala dan proporsi teman-teman. Jadi saya, tadi saya bisa coret-coret tadi. Oh ini. Nah, oke. Skala dan proporsi. Jadi kita sudah masuk ke pembahasan terkait skala dan proporsi. Apa itu sebenarnya skala dan proporsi? Nanti teman-teman bisa lihat juga di sini. Skala itu ukuran atau tingkat proporsi tertentu. Biasanya dinilai berdasarkan standar atau acuan tertentu. Untuk apa? Menetapkan pengukuran dan dimensi-dimensi itu skala. Sedangkan proporsi adalah hubungan, perbandingan, membandingkan dengan satu dengan yang lain, proporsi. Proporsinya nggak tepat ini. Skalanya terlalu besar. Kan ada tingkat. Kalau skala ada tingkatannya, ada yang besar, kecil, megah, gitu. Terlalu kecil, terlalu besar itu namanya skala. Tapi kalau proporsi itu sesuatu yang dibandingkan apakah sudah tepat atau belum. Sudah tepat atau harmonis dari satu bagian ke bagian lain secara keseluruhan terkait dengan besaran, kuantitas, atau tingkat. Gitu ya. Coba kita nanti lihat deh. Oke, berikutnya ya. Skala ada skala umum, ada skala manusia. Skala umum, ukuran relatif sebuah unsur bangunan atau ruang terhadap bentuk-bentuk lain di dalam lingkup. Sedangkan kalau skala manusia adalah ukuran relatif sebuah unsur bangunan atau ruang terhadap dimensi dan proporsi tubuh manusia. Jadi ini lebih ke objeknya yang dinilai skalanya. Apakah umum? Umum itu berarti bentuk-bentuk sebuah unsur bangunan atau ruang terhadap bentuk-bentuk lain, membandingkannya terhadap bentuk-bentuk yang lain. Kalau manusia yang dibandingkan itu dibandingkan terhadap dimensi dan proporsi tubuh manusia. Manusia itu ada ketinggian, tinggian manusia berapa teman-teman? Yang tahu nggak?
Ada yang lebih dari 2 meter di sini. Enggak ya, manusia itu rata-rata 1,7 meter. Jadi membandingkannya dengan angka. Nanti kalau dilihat skalanya berapa kali? 3 kalinya skala manusia. 3 kali. 5 kali, 10 kali. Ada proporsi tubuh manusia. Panjang tangan, panjang kaki, dan sebagainya. Nah, kalau di skala manusia itu nanti bisa dibagi jadi beberapa. Ada skala akrab, normal, megah, monumental. Ya, kalau di bawahnya kayaknya sudah mulai bahas contoh-contohnya. Skala. Nah, ini nih. Skala akrab. Skala akrab itu teman-teman bisa lihat ya. Ini kan ketinggian manusia. Langit-langitnya itu tidak jauh dari kepalanya. Jadi disebut skalanya akrab. Nah, kalau skalanya normal itu tadi kan ketinggian langit-langit di atas kepala persis. Ini tingginya lebih tinggi. Jadi dia normal. Akrab, normal. Sekarang skala megah. Kalau kamu lihat, ini orangnya segini, 1,7 tadi ya. Ini 1,7. 1,7. Ini berarti kira-kira berapa kalinya? Berapa kalinya orang? Tinggi sekali ya. Itu megah. Yang lebih besar lagi, yang lebih dari megah itu monumental. Orangnya tuh nggak kelihatan lagi, cuman akrab atau normal. Ini bisa bermain di sini. Bisa bermain dengan ini. Maka nanti kemudian diskalakan 1 banding 50. Seandainya tadi 100 meter. Jadi kira-kira kalau mau dibuat jadi maket jadi berapa sen? Ini kan misalkan sentimeter ya. Jadi kalau 100 meter, jadi kan sama dengan 10.000 senti. Tuh, jadinya 20 meter. Mungkin nggak 100 meter juga ya maketnya. Mungkin 10 meter, 5 meter, 3 meter gitu. Supaya kalian bisa mengatur skalanya ini. Mau skala yang seperti apa yang mau kalian tuju. Konsepnya tadi, gagasan ide. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh yang bisa kalian coba lakukan nanti. Kalian mau menskalakan, misalkan ini ketinggian orang, ini buktikan 2 kalinya, ya kan? Kan 2 kali. Ya, mungkin bisa dihitung 2 kali. Ini skala manusia. Perbandingan dimensi dan proporsi tubuh manusia terhadap suatu objek. Jadi yang dibandingkan tubuh manusia terhadap objek atau sebuah ruang. Oke, ini ya teman-teman bisa lihat ya, kan ketinggiannya, skalanya. Oke, terus berikutnya, ini contoh-contoh visualisasi penerapan skala ruang, skala akrab, skala ya, skala ruang itu ada akrab, normal, megah, monumental. Ini ya, kalau monumental kan bisa kelihatan banget ini kecil gitu kan di atasnya ini. Megah banget. Biasanya megah itu untuk menunjukkan suatu apa ya namanya, eh sesuatu yang besar, sesuatu yang tempat ibadah gitu-gitu kan, monumental gitu ya. Bangunan pemerintah itu kan juga monumental, megah dan sebagainya. Nah, atau teman-teman juga bisa lihat contohnya ini ya, instalasi ya. Tidak selalu berupa bangunan, tapi berupa instalasi. Sesuatu yang sifatnya tidak permanen, bisa
bisa dirubah tanpa harus menghancurkan strukturnya. Kalau bangunan kan punya struktur, ada pondasi, ada kolom, itu kan permanen sifatnya, bukan instalasi ya. Jadi kalau instalasi itu sifatnya bisa dirubah kapan aja, bisa fleksibel ya. Contoh-contohnya seperti itu. Mau ditempel di langit-langit, mau di lantai, ditempel di dinding, mau melayang dan sebagainya. Silahkan bisa diatur, bisa dikreatifkan, kreatif, inovatif, atraktif. Atraktif itu biasanya berupa atraksi ya, bisa dibuat untuk pertunjukan, bisa bisa ada interaksi dengan orang, nggak cuma jadi sesuatu yang dilihat, tapi bisa dimainkan, bisa digunakan, misal atraktif. Oke, lanjut ya, saya kira teman-teman paham ya, mudah kan penjelasannya, semoga nggak terlalu cepat dan nggak membingungkan. Yang berikutnya masuk ke proporsi, teman-teman, proporsi. Jadi proporsi itu ada kalau di arsitektur kita biasanya ada teori ya, ada yang bisa digunakan untuk mengatur proporsi apakah sudah tepat atau belum atau kira-kira masuk ke proporsi apa ini ya. Kita belajar namanya ada teori Golden Section Ratio. Ini nanti teman-teman kalau tertarik belajar ini. Dunia itu alam itu sangat sangat indah. Karena apa? Karena dia hampir semua di dunia ini bisa terukur. Nah, ini salah satunya dengan proporsi golden section radio. Jadi bahkan sampai ada yang melihat, ini tahu teman-teman ya, ini kan Presiden Amerika Serikat itu eh, kepalanya malah diukur dengan golden section ratio ternyata mas. Jadi banyak sekali hal-hal di dunia ini yang indah. Ternyata indah itu bisa terukur. Ini keindahan itu bisa terukur dari rasio proporsi golden section. Jadi ada angka yang berulang. Tambah satu sama dengan dua, satu tambah dua sama dengan tiga. Jadi ini seperti pi 3,14 itu juga ada, ya tahu 3,14 bisa dapat 3,14 itu kan ada ceritanya. Golden section ratio itu juga seperti itu ya. Jadi ada modular, ada rasio golden section, ada juga namanya ini kalau di Jepang itu namanya ken. Jadi kalau teman-teman pernah main ke Jepang, pernah lihat Jepang, tatami, tahu tatami ya. Tatami tempat, atau cara dia mengatur ukuran lantai, itu dia atur dengan cara modular seperti ini. Ada ukurannya, ada acuannya. Itu makanya orang-orang itu mencoba menciptakan keindahan dari sesuatu yang berteori terprinsip. Jadi kalau di arsitektur itu keindahan yang terukur. Mulai belajar dari sekarang ya, keindahan yang terukur. Bukan keindahan yang bersifat rasa personal, tapi terukur, ada teorinya, ada proporsinya. Oke, gitu teman-teman. Untuk materinya sebenarnya hanya dua tadi ya, skala, proporsi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Semoga nggak ada ya. Ini, nah ini tugas yang berikutnya. Jadi seperti biasa kita kalau di pertemuan mingguan ada tugas. Tugas studio pertemuan ke-6 ini mungkin keliru ya. Ini harus kelas pagi dan siang sama, membuat sebuah maket ruang dengan menerapkan prinsip skala ruang. Tadi masih ingat ya, skala ruang itu ada akrab, ada normal, ada megah, ada monumental. Terapkan berbagai teori elemen pembentuk ruang dari materi pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang ketiga, ada yang kedua, ada yang ke satu.
sketsakan di logbook seperti biasa. Teman-teman tidak yang sekedar membuat maket, tapi juga menceritakan idenya dari mana, ya, ide gagasannya. Oke, gambar ditambah dengan apa? Gambar perspektif mata burung dan mata manusia. Kenapa sih kok disebut mata burung? Karena dilihatnya dari atas, dari burung. Kira-kira bangunan ini, kira-kira maketmu itu kalau nantinya kalau dilihat dari atas seperti apa? Makanya kamu harus dari sekarang belajar namanya perspektif. Perspektif itu ada satu titik hilang, ada dua titik hilang, ya, ada tiga titik hilang, ada berbagai macam cara. Silakan dipelajari, gitu kan kayaknya di studi grafis. Oke. Terus dan mata manusia tadi kan ketinggiannya 1,7 meter, berarti kurang lebih di 1,5 meter, di 1,6 meter. Ketinggiannya seperti apa gambar? Kemudian beri penjelasan mengenai skala yang ingin dihasilkan pada tugas tersebut. Jadi penjelasan mengenai skala yang ingin dihasilkan. Apakah mau skala akrab, skala normal, skala megah, atau skala monumental, apa yang mau dicapai. Ya. Juga jelaskan terkait prinsip tata atur dan prinsip penyusunannya. Ingat ya, prinsip tata atur dan prinsip penyusunan ada macam-macam di minggu sebelumnya. Dan juga penerapan prinsip unity, macam-macam. Dan juga tidak lupa skala dan proporsi. Nah, di sini, di tugas kali ini sudah ditentukan nih, tinggi manusianya 3 cm. Jadi kalau 1:50, ini berarti tinggi manusianya 150 cm. Itu ya, teman-teman ya. Perhatikan perbedaan ketinggian pada bidang dasar maket. Bidang dasar maket tidak sama ukurannya, tidak sama ketinggiannya. Teman-teman bisa lihat yang di sini dia naik 1 cm, kemudian yang di tengah itu 0. Jadi dia lebih rendah nanti ya yang di tengah. Ya, silakan diikuti ukurannya ini 20 cm kali 20 cm, yang ini sama, ini 20 cm, ini juga 20. Nah, terus kemudian di pertemuan kelas minggu 7 itu berarti besok hari Senin, setiap mahasiswa menyiapkan tusuk sate dan plastik mika transparan. Ini kayak cari di tempat fotokopian banyak ya, mika transparan. Mungkin siapkan aja beberapa warna, jangan cuma satu warna. Jadi jangan cuma yang transparan putih, tapi juga yang berwarna-warni, ada biru, ada merah, ada kuning, dan sebagainya ya. Disiapkan aja yang banyak, se, se selera kalian gitu. Kalau menurut saya lebih banyak lebih baik, biar bisa lebih variatif warna ya. Terus yang terakhir juga menyiapkan kain, kain perca ya, bukan kain dari seragammu itu bajumu, tapi kain kain perca tuh maksudnya apa? Kain bekas yang udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi biar bisa kamu potong-potong nanti. Itu teman-teman ya. Saya kira nanti untuk tugas ini kan ini masih individu ya, yang tugas tugas pertemuan minggu 6 ini. Nanti seperti kemarin di foto. Jadi dikumpulkan di link drive. Jadi Mbak Asisten nanti setelah ini bikin drive. Nanti masing-masing mahasiswa mengumpulkan hasil tugasnya ke situ. Jadi ada sketsa logbook di foto ya, di foto terus kemudian dikompilasi jadi dokumen. Fotonya harus dari dua angle, dua sisi, sama seperti sketsanya dari mata burung dan mata manusia. Mata manusia itu jadi maketmu kalau difoto dari dekat, tinggal apa, skala normal, skala akrab, skala megah itu kelihatan. Jadi biar kalian juga belajar fotografi. Arsitektur itu erat hubungannya dengan fotografi. Apa pencahayaan, terus angle dan sebagainya. Sudut pengambilan gambar itu sangat menentukan ya
Orang akan melihat hasil kerjamu dari foto yang berkualitas. Jadi jangan jangan salah-salah fotonya. Beberapa saya lihat backgroundnya kamar berantakan ini gimana? Coba belajar bikin fotografi yang menarik kayak contoh di bawah ini. Backgroundnya dikasih kertas putih, dikasih kertas hitam. Jadi biar kelihatan bagus ya, biar kelihatan eh, menarik. Belajar untuk menampilkan. Pak ini kok ada skala manusia, ada kayak orangnya kecil. Ya kalian juga bisa cari ya miniatur namanya. Miniatur di toko-toko tuh banyak tuh apa namanya orang-orang yang dipakai untuk market apa skala-skala. Jadi biar kelihatan ada apa skala megahnya gitu, ya. Ini memang detail ini malah justru yang menarik. Ini malah memperlihatkan bahwa memang skala megahnya kelihatan, gitu. Skala monumental, monumental atau megahnya itu kelihatan, ya. Apa aksen detail kecil seperti ini tuh malah justru menarik, memperlihatkan eh, skala dan proporsi. Mungkin Mbak Asdos ada pengalaman beli bahan-bahan paket miniatur-miniatur orang seperti ini gimana? Atau Belum bikin ada sih, aja? Pak. Hah, gimana belum? Iya, waktu itu buat sendiri. Bikin sendiri ya boleh, nggak harus beli. Kreatif. Nah, makanya tadi ada namanya kreatif, atraktif, inovatif. Di arsitektur itu teman-teman harus kreatif. Nggak ada yang namanya buntu itu nggak ada. Ide itu harus datang. Ya memang kadang-kadang ide datangnya belakangan. Tapi ya coba belajar dari sekarang. Jangan hanya karena kepepet terus datang muncul gitu kan. Nggak, tapi coba dari sekarang munculkan ide. Caranya gimana? Lihat-lihat contoh. Lihat-lihat, tanya-tanya dengan kakak angkatan. Biar kamu dapat gambaran. Tanya sama Mbak Asdos. Mbak Asdos ini nilainya A loh. Kamu nggak tanya, kenapa Mbak kok bisa dapat nilai A tugasnya kayak gini? Tanya dong. Contoh tugasnya kayak gimana Mbak? Ngobrol gitu. Jadi jangan bingung sendiri ya. Tanyakan gitu kalau bingung. Jadi mumpung kalian masih semester 1, habit, kebiasaan untuk mau bertanya. Jangan hanya diam menunggu dijelaskan. Itu anak SD, SMP, SMA banget itu. Kuliah itu kan udah mahasiswa ya. Tanya boleh, bingung wajar. Nggak ada yang salah dengan bingung. Tanyakan. Malah kalau nggak bingung tuh aneh. Makanya saya bingung nih kok nggak ada yang tanya. Harusnya kalau baru belajar tuh tanya sebanyak-banyaknya gitu. Sampai paham. Sampai mungkin saya nggak bisa jawab gitu. Saya nggak tahu jawabannya. Boleh tanyakan. Tanyakan ke Mbak Asdos, tanyakan ke siapapun gitu. Ya, supaya apa? Supaya kamu tertarik dengan arsitektur, supaya kamu itu jatuh cinta, atau kamu punya passion. Passion itu sesuatu yang membuat kamu bisa terus semangat. Soalnya kalau nggak ada passion, orang menjalani akan terpaksa. Kalau sudah terpaksa itu tidak tidak baik ya. Kalau kamu sudah cinta, sudah suka, kamu akan melakukan dengan sukacita, sukarela, semangat, lembur pun nggak masalah ya. Sama kayak saya dulu ya, masuk arsitektur tuh suka lembur aja sebenarnya. Ternyata di arsitektur ada lembur, wah senang banget saya suka lembur ya. Itu kan misalnya gitu, contohnya bermain-main dengan hal-hal seperti ini, teman-teman. Ya, ya itu aja sih minggu ke-6, singkat aja, nanti bisa didiskusikan di WhatsApp grup kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Nanti juga Mbak Asdos kalau ada contoh-contoh boleh di-share, boleh diskusi. Nanti berarti hari ini langsung dibagi ya kelompoknya, dapat semuanya. Terus jangan lupa nanti dikerjakan, diasistensikan ke Asdos ya. Nanti dijadwalkan aja Mbak Asdos mau di hari apa. Mungkin ada foto-foto yang harus dikumpulkan dan oke itu teman-teman. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Semoga jelas, semoga nggak Cukup, membingungkan cukup, Bang. penjelasannya. Cukup ya. Silakan setelah ini bisa mengerjakan tugasnya ya.
Nanti di Mbak Astros bikin link grup, apa link apa namanya, link drive. Jadi teman-teman bikin folder di situ, mengumpulkan tugasnya di situ. Oke, saya kira itu aja sih teman-teman untuk minggu ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Aman ya? Aman, Pak, aman. Oke deh kalau gitu. Mungkin saya tutup untuk minggu ke-6 ini penggantinya. Besok minggu ke-7, hari Senin masih ada ya, masih ada terakhir, pertemuan terakhir. Jadi silahkan datang untuk jadwalnya masih sama seperti di hari biasanya hari Senin jam 11. Oke, mungkin itu aja sih. Mbak Asros ada tambahan nggak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Oke, Izin bertanya, Pak. boleh. Gimana? Silahkan. Untuk tugas minggu ke-6 ini pengumpulannya minggu keberapa, Pak? Kalau bisa langsung jadi hari ini aja, nggak usah lama-lama. Kan besok hari Senin udah minggu ke-7 soalnya. Iya kan? Ya. Oke, Pak. Selesaikan aja hari ini. Iya kan biasanya juga 90 menit selesai. Nggak ada tugas rumah ya. Ini namanya tugas tugas pertemuan ke-6. Manajemen waktu. Ya. Coba belajar untuk menyelesaikan menyelesaikan tugas. Oke, saya kira itu aja deh. Saya tutup kalau sudah tidak ada yang ditanyakan. Selamat mengerjakan tugasnya. Selamat berkoordinasi dengan kelompoknya. Belajar untuk bekerja sama, ya. Karena saya paham banget kalau mahasiswa itu mungkin ada yang merasa, Pak, saya lebih cepat kalau mengerjakan sendiri. Iya, oke, paham saya, betul. Tapi besok itu kalian kalau bekerja di dunia nyata itu tidak bekerja sendiri, tapi ada orang. Jadi belajarlah untuk bisa bekerja sama. Memang kadang-kadang susah bekerja sama itu. Memang normal ya. Mengenal satu sama lain lah. Paling enggak mengenal ada orang lain yang punya karakter yang berbeda dengan kita. Ya nggak apa-apa. Ya, itu namanya bersosial, sosialisasi gitu. Besok kamu akan bertemu dengan orang-orang lain yang lebih beragam lagi gitu. Jadi memang itu namanya bersosialisasi, mengenal orang lain. Jadi nggak usah khawatir, nanti dapat siapapun temannya itu sama aja. Dianggap berlatih bekerja sama, berkoordinasi, ya. Eh, supaya nanti ke depan kamu juga punya pengalaman bekerja sama. Itu teman-teman, semoga bermanfaat untuk materinya, semoga bisa membantu mempersiapkan UTS-nya. Ya, saya tutup untuk perkuliahannya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.